Mafia laut, mafia bukan di darat aja, ada di laut juga. Mereka sudah membagi-bagi Pak 263 bidang Pak, dibuatnya seolah tahun 1982 Pak. Iya toh, padahal diterbitkan 2021. Iya, diterbitkannya. Oh, itu kan masih eranya Jokowi. Mereka berpikir bahwa wah ini laut ini bisa saya kapling-kapling juga seperti daratan. Kalau memang mau, itu merupakan entering point juga Pak. Entering point, pintu masuk untuk memeriksa Jokowi lebih lanjut. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Tanggal 3 hari Senin, kita akan mulai memasuki agenda mediasi. Agenda mediasi, dan kita harapkan dari mediasi itu walaupun tentu sangat biasanya sangat sulit dicapai kompromi Pak, dari pihak penggugat maupun pihak tergugatnya ya, biasanya lanjut kepada materi pokok persidangan, materi pokok masuk kira-kira begitu. Kalau saya atau kami atau aktivis lah katakanlah begitu menilai bahwa itu pasti secara otomatis ada kaitannya. Kenapa? Karena kan Partai Indah Kapuk itu ada direksi atau pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan, kita sebut begitu, adalah ya tanda kutip Aguan itu. Aguan itu nama Indonesia siapa ya? Sugianto Kusuma. Karena mereka sampai saat ini tidak mengakui gitu loh Pak. Yang terutama terkait dengan masalah pagar laut. Mereka tidak tahu, kami tidak tahu bahwa pagar laut itu siapa yang membangun gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk persoalan di darat, yang di darat yaitu di daerah sekitar Banten itu, yang wilayah yang dia klaim sebagai wilayah Partai Indah Kapuk, PIK 2 gitu Pak, katakanlah begitu, itu sudah jelas-jelas kasat mata ya, sudah kasat mata bahwa untuk area-area tersebut ada, kita sebut katakanlah unsur pemaksaan Pak, unsur pemaksaan dari pihak Partai Indah Kapuk itu untuk dikatakanlah diusir, bahasanya begitu, diusir paksa seperti itu, dengan harga yang sangat tidak rasional. Harga tanahnya ya Pak ya per meter, maksud harga tanah bisa 30.000 sampai 50.000 saja, itu pun dipotong calo-calo kan, seperti itu. Jadi seperti itu kalau di darat. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi bagaimana persoalan tadi Pak, apa istilahnya laut Pak? Mafia laut. Nah, kita ada istilah baru nih Pak Edi, mafia laut. Mafia bukan di darat aja, ada di laut juga. Seperti apa kira-kira begitu? Ya, kalau teorinya bahwa penguasaan perseorang ataukah badan hukum ya, dalam pengertian untuk penguasai laut itu ya, menjadi seperti daratan itu tidak ada atau tidak diatur Pak. Ya, secara prosedur hukum kita tidak mengatur seperti itu. Artinya seseorang kalau mau mengklaim atau mengambil alih melaut, dipatok-patok misalnya seperti itu, dikapling-kapling ya, kemudian mereka klaim ini tanah saya, ini wilayah saya, tidak boleh orang menggugat begitu. Itu nggak diatur itu hukumnya seperti itu. Nah, tapi memang apa Pak, itu sesuai dengan keputusan MK ya Pak ya. Nah, putusan MK itu di tahun 2010, so juga agak lama. Jadi keputusan MK nomor 3 tahun 2010 itu adalah pengertiannya dia tidak melulu ya, konsep yang tadi saya sebutkan bahwa laut itu tidak bisa dikuasai, tidak bisa tinggali Pak ya. Nah, itu ternyata tidak seperti itu pengertiannya ya, karena ada beberapa wilayah di Indonesia Pak ya, misalnya Wakatobi Pak ya, itu daerah apa, pariwisata Pak ya, seperti itu. Di Sulawesi. Ya, terus ada di Kampung Laut Cilacap. Kampung Laut Cilacap, nah betul, Kampung Payadi. Nah, itu ternyata mereka masyarakat itu apa Pak, berpenghidupan tinggal di atas laut. Nah, kenapa bisa? Karena memang mereka dari awalnya, asalnya memang mereka sudah berkehidupan, beraktivitas di atas laut. Seperti itu ya Pak ya. Nah, oleh karenanya keputusan MK nomor 3 tadi tahun 2010 mengecualikan ya Pak ya, disebut sebagai hak penguasaan
perairan pesisir. Seperti itu ya Pak ya. Nah, oleh karenanya dengan dasar keputusan MK itu tahun 2010 itu untuk masyarakat-masyarakat tertentu seperti itu yang kita sebutkan di awal itu dimungkinkan memang karena memang mereka sudah berkehidupan situ dari awal. Nah ini kan persoalannya Pak di Pluit itu PIK Pak ya, dia kan laut bebas Pak Di Tangerang gitu, Pak. di Tangerang ya. Kabupaten Tangerang. Ya, laut bebas. Ya tiba-tiba kan kalau ada orang mengakui mengkapling-kapling itu yang nggak benar. Jadi tidak ada hidup dan kehidupan di laut itu. Konteksnya berbeda. Konteksnya beda. Nah, beda atau interpretasinya terhadap putusan MK itu berbeda Pak. Nah, jadi tidak bisa kok tiba-tiba kapling Pak ini. Iya. Kaplingin kira-kira hampir 11 30 km. 16 km. Koma 16. Iya. Oh itu kan bukan main Pak. Jadi kalau kita lihat dari Pak peta atas tuh Iya, udara satelit. Iya. Nah itu kan tampak sekali tuh apa namanya pengkapling-kaplingan seperti itu. Iya. Jadi memang udah disiapkan Pak kapling-kapling seperti itu. Ya. Jadi itu yang kita ketahui. Nah, ini definisinya berbeda Pak dengan yang saya sebutkan keputusan MK itu karena mereka memang sudah berkehidupan tempat tinggal ya beraktivitas atau berturunan ya punya keturunan ya anak cucunya memang di atas laut. Nah, ini kan laut bebas mau di kapling-kapling mau dimiliki begitu beda jelas. Dan niatnya sudah berbeda juga kalau di kampung laut atau di Wakatobi itu kan non komersial ya barangkali. Tapi Iya. kalau yang di Tangerang ini yang sepanjang 30,16 kilo ini kan di kafling terus diuruk, laut-laut itu diuruk terus kemudian dijual bukan kepada rakyat setempat tapi kepada orang-orang Cina. Iya rencananya seperti itu. Nah, yang kita ketahui berdasarkan referensi kita Pak, berdasarkan apa yang kita baca kita ketahui itu mereka sudah membagi-bagi Pak 263 bidang Pak. Betul. Ya menurut catatan yang saya miliki gitu. Dan kita ketahui Pak Nusron juga kalau nggak salah sudah tadi Pak ya. Ya. Pak Nusron sudah memberi keterangan juga Iya. bahwa di wilayah itu sudah keluar sertifikat Pak. Iya. Nah, sertifikat yang namanya entah hak guna bangunan begitu ya. Ada Juga SN-nya juga, Pak. ada sertifikat hak milik ya kan persorangan seperti itu. Dan apa namanya Pak Nusron mengatakan itu tidak benar itu sertifikat. Kami tidak pernah mengeluarkan dari pihak pemerintah izin seperti itu Pak. Dan beliau mengatakan ini harus diusut. Nah, siapa yang bermain di sini Pak? Begitu kan nggak benar Pak. Laut di kapling-kapling seperti itu. Tanda kutip kalau menurut istilah saya bukan terlambat istilahnya. Jadi kura-kura dan perahu Pak. Apa Pak ya? Yadi. Kura-kura tidak tahu. Jadi sebetulnya mereka tahu. Mereka tahu. Bayangkan Pak ya, yang catatan saya ini dokumen itu apa namanya dibuat seorang tahun 1982 Pak. Iya. Iya toh? Padahal diterbitkan 2021. Baru diajukannya Iya, diterbitkannya. Oh, itu kan masih eranya Jokowi. Betul. Nah, boleh dikatakan walaupun kita tanpa maksud menuduh, tapi kan masih kabinetnya Pak Jokowi kan. Iya. Nah, 21. Itu Bapak sebetulnya ini diajukannya tahun 2021 tapi dibuat seolah-olah tahun 80-an. seolah-olah sudah berapa tahun tuh Pak? 20 tahun lebih. 20. Jadi Manipulasi banget. Ya di zamannya apa? SB Iya. sebelum ya. Pak Harto. Pak Harto. Jadi manipulasi sekali. Jadi oleh sebab itu sangat very strange kita katakan begitu, terjadi keanehan yang luar biasa. Oleh sebab itu tadi sore Pak Menteri ATR gitu Pak Nusron Wahid mengatakan bahwa akan diselidiki sedemikian rupa serius beliau mengatakan. Jadi, sangat tidak mungkin ini terjadi duplikasi atau terjadi pemalsuan lah katakanlah begitu ya. Dokumen Pemalsuan dokumen negara. Seperti halnya ijazah palsu si Joko. Iya, itu kan pemalsuan dokumen. Ya kebetulan saya juga sebagai kuasanya sampai sekarang juga nggak jelas itu ijazah dokumen Itu palsu. gimana kalau dikaitkan dengan pemalsuan dokumen negara? Kan sama seperti Joko memalsukan, insya Allah dugaannya memalsukan. Iya. Jadi gimana hukumannya? Betul. Oh itu bisa kita tarik ke pidana juga loh Pak. Ada bahwa ya, dengan dasar bukti sertifikatnya seperti itu ya, Iya. ada pemalsuan substansi dokumennya ya, data-datanya yang tidak benar, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bahwa memang ada kekuatan luar biasa di balik ini Pak. Artinya kekuatan luar biasa ada apakah itu namanya seorang perorangan atau perusahaan dalam hal ini yang mereka berpikir bahwa wah ini
laut ini bisa saya kapling-kapling juga seperti daratan. Kan aneh, seperti daratan gitu, seolah seperti itu. Nah, oleh karenanya sampai-sampai pagar laut, Pak. Iya. Nah, sampai-sampai mereka memanggeri, patut diduga kuat. Iya. Kayak gitu kan. Yang tadi dikatakan personel atau pejabat-pejabat BPPN terlibat dalam hal ini. Oleh karenanya pemerintahan Prabowo ini, ya kan, tidak usah ragu-ragu lagi, Pak. Menindak memang ada mereka terindikasi melanggar hukum, begitu. Segera diperiksa dan diselidiki dan disidik, seperti itu, ya, disidik seperti itu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu waktu lagi, nggak usah nunggu-nunggu bukti-bukti yang lain. Ini udah jelas, Pak, bukti-bukti ada semua, ada terlihat nyata kok, ya. Duplikasi, kemudian ya katakanlah sertifikat di laut seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menyatakan, tadinya apa, Pak? Dibilang abrasi tuh, Pak? Iya. Menahan abrasi. Menahan abrasi. Jadi seolah-olah pada waktu dikeluarkan sertifikat itu yang seolah-olah dibuat dari mulai tahun 82, Pak. Ya, padahal diresmikan diusulkan tahun 2021 itu. Itu katanya kemungkinan abrasi. Jadi kalau abrasi itu artinya tadinya darat, Pak. Iya. Kan nggak masuk akal, Pak. Karena itu posisinya agak ke tengah laut itu. Abrasi kan di pinggir laut. Jadi karena lokasinya saja sudah tidak masuk akal, gitu, tidak rasional. Jadi kita nih rakyat nih diburu-buruin aja, Pak, Dan sebetulnya. itu ada hutan mangrove. Wah. Nah, kenapa disikat juga hutan mangrove? Ya? Iya, mereka sudah mulai membuat ya katakan pengusaha-pengusaha hitam yang disebut paroman mafia laut, kan begitu. Dengan cara tadi memanipulasi sertifikat itu yang sebetulnya realitanya adalah ada di laut, seolah-olah itu adalah sertifikat yang ada di darat. Tapi yang saya duga juga, Pak, itu mereka juga seolah-olah memanipulasi dokumen itu. Dia menggunakan apa? Menggunakan nama orang yang sebetulnya tidak dikenal sebetulnya, kan begitu. Jadi mereka merekayasa seperti itu, sampai seperti itu loh, Pak. Kalau dikaitkan dengan itu, ya kita patut curiga loh, ya, kita tidak menuduh, Pak. Tapi faktanya apa? Bahwa seperti banyak berseliweran berita-berita di medsos ataupun di berita TV begitu, itu kan banyak pendatang-pendatang yang kita tidak ketahui, ya, dari RRC, katakanlah dari Cina begitu, Cina daratan. Nah, mereka datang, ya, ke wilayah Indonesia yang wilayah-wilayah itu tidak terlalu terbuka, terpencil, misalnya daerah Sulawesi Tenggara yang sudah terkenal itu, ya, mereka datang daerah Sulawesi Tenggara, kemudian Manokwari, kemudian juga di daerah Kalimantan, mereka. Nah, yang Pak Rohman tanyakan itu fakta. Jadi mereka tuh datang kemari itu perkiranya udah lebih dari itu loh, Pak, 10.000 kok. 10.000 pendatang, ya. Dan yang katanya mereka sebagai skill labor, ya, tenaga apa, Pak? Buruh yang ahli, skill. Katanya seperti itu tenaga ahlinya. Tapi faktanya mereka cuma buru-buru kasar aja, Pak. Ada yang tukang masak loh, Pak. Ada yang bagian bersihan sekolah, walaupun tidak semua. Tapi masyarakat yang curiga itu adalah dari postur tubuh mereka, Pak. Postur tegap begitu, ya. Wah, dan keker begitulah bahasa awamnya seperti itu. Dan masyarakat curiga siapa yang datang? Gitu, apakah ini persiapan dari tentara merah, ya, tentara Cina begitu, yang untuk setiap saat mereka standby, Pak. Kan kita boleh aja curiga dong, Pak. Nah, karena kan menurut undang-undang tenaga kerja asing kita, Pak, ya, itu setahu saya, atau saya pengalaman di bidang itu, tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia ada harusnya skill, Pak. Itu ada peraturannya. Saya lupa, kan sudah agak lama, ya. Itu. Nah, ini pasti Pak, disamarkan, Pak, ketentuan itu, atau sekarang tidak berlaku lagi. Kalau dulu waktu era saya masih aktif sebagai buruh, sebagai pekerja begitu, Pak, betul-betul kalau memang tenaga kerja asing datang ke Indonesia itu lah mereka yang betul-betul skill, Pak. Tidak seperti sekarang ini, dan itu fakta loh, Pak. Itu Pak. Iya, oleh sebab itu kita dengan
Prabowo Subianto, presiden kita yang baru, kita berharap besar. Perlu ada keseriusan ya Pak ya. Harus dimulai dari seorang presiden. Kenapa? Karena presiden ini memimpin kabinet yang cukup besar ya Pak ya. Kabinet cukup besar saat ini ada sekitar 50 lebih ya. 50. Menteri ya, 50 lebih. Dan dari 50 lebih kabinet itu personel-personelnya diisi kebanyakan orang Jokowi Pak. Nah, orang Jokowi itu lebih dari 20 Pak ya, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi saya berpendapat bahwa masih terjadi residu-residu ya, saya katakanlah begitu. Sesuatu yang katakanlah bekas gitu ya, dari eranya Jokowi. Nah, kalau ini memang personal ini masih dipertahankan atau saya tidak tahu maksudnya apakah presiden ini strategi untuk mengetes bagaimana anak buahnya begitu. Menteri-menteri ini kira-kira masih bisa bersikap lebih baik nggak dari era yang sebelumnya? Kira-kira begitu. Ya, saya nggak tahu. Tapi paling tidak Prabowo kita harapkan betul-betul mengevaluasi. Menurut kami tadi pertanyaan Pak Rahman, betul-betul mengevaluasi kabinetnya Pak. Kalau memang yang tidak perform, ya, tidak perform dan tidak profesional, ya diganti saja. Seperti itu Pak. Kan banyak Pak menteri-menteri yang sudah sampai 5 tahun, 10 tahun gitu, udah 2 periode Pak ya. Mungkin ada 3 periode Pak. Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani 3 periode, kira-kira seperti itu. Ya diganti saja begitu. Karena itu nantinya akan menggerogoti dan akan menurunkan kredibilitas daripada Prabowo sendiri. Dan pada akhirnya akan merusak seluruh sistem kabinet Prabowo yang akan datang itu. Ini masalah serius menurut saya. Jadi Pak Rahman itu sangat perlu dibuat semacam tim khusus gitu ya, pemberantasan mafia laut seperti itu. Dan departemen atau bukan departemen, tapi sekarang KKP apa kita sebutnya? Kementerian KKP itu Kelautan dan Perikanan itu ketuanya harus bertanggung jawab Pak. Tidak bisa dia menterinya maksudnya. Menterinya sekarang ini harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia hanya mendengar atau menerima laporan, nanti akan kami evaluasi, nanti kami pelajari Pak. Ini sudah terjadi fakta-fakta di depan mata seperti ini Pak. Ya, kasus-kasus kita seperti ini gitu kan. Jadi artinya sudahlah. Jadi kita rakyat ini paham Pak ya, bahwa ini merupakan bagian tanggung jawab dari Menteri Kelautan Perikanan. Oleh sebab itu Presiden sudah memerintahkan dengan serius ya masalah pagar laut contohnya seperti itu, dan sekarang terjadi lagi apa Pak, kapling seperti itu. Paling tidak ya tadi ya kan, Menteri KKP harus benar-benar nih serius bertanggung jawab untuk kalau perlu memberantas atau dia sendiri perlu diperiksa gitu Pak. Kalau dia nggak mampu copot aja. Saya copot atau diperiksa dan diproses begitu, seperti itu Pak. Sebetulnya sudah kami mulai Pak ya. Persidangan kami sudah masuk ke nanti ya minggu depan itu ya sidang persidangan keempat Pak. Salah satu tergugatnya kan Pak. Salah satu tergugatnya adalah Jokowi Widodo. Nah, kami sebetulnya sudah memulai itu. Tinggal bagaimana political will dari para hakimnya sendiri kan gitu. Akan mau nggak serius menegakkan aturan hukum itu. Kalau memang mau, itu merupakan entering point juga Pak. Entering point pintu masuk untuk memeriksa Jokowi lebih lanjut. Itu kan dari perdata. Nah, kalau kekayaannya yang tadi Bapak bilang, Pak Rahman bilang apa Pak, ratusan triliun mungkin seperti itu kan, bukan main itu ya. Nah, kenapa tidak kalau misalnya itu kekayaan itu kita sita Pak, bisa ngasih makan gratis berapa puluh juta anak-anak kita Pak. Karena infonya juga katanya dari pemberian status PSN ke proyek-proyek swasta pun katanya dia dapat itu fee-nya katanya. Oh iya pasti seperti itu. Belum lagi koruptor KKP itu memang belum seluruhnya di era Jokowi ini, di era Prabowo ini diselidik dan disidik Pak. Kira-kira seperti itu. Itu besar sekali kalau katakanlah dirampas oleh negara aset mereka, itu bisa makan gratis, bisa sampai anak-anak kuliah Pak. Bukan sama aja, anak kuliah bisa gratis makan. Ya nggak apa ya nih? Iya. Kalau pengalaman saya mengikuti pemerintahan kita ini dari era mulai katakanlah pasca Soeharto lah begitu ya, karena itu memang kabinet kita ini termasuk kabinet yang sebelumnya, itu kayak terakhir 10 tahun itu kabinet Jokowi termasuk yang terparah Pak. Kenapa? Karena ya tadi Pak Rahman sudah sebutkan
korupsinya sangat parah ya, sangat besar sekali, termasuk ya korupsi Jokowi dan kroninya Pak. Terutama juga termasuk keterlibatan anaknya ya, anaknya kan ada 2 orang nih Pak yang menjadi tokoh nasional juga. Begitu, itu juga kalau untuk dimulai penyelidikan tadi kepada Jokowi, ya, kami sangat mendukung sekali seperti itu. Oleh sebab itu aparat kepolisian dalam hal ini atau mungkin KPK Pak ya, silakan atau harus menurut saya diperiksa. Jadi jangan lagi saat ini mengeluhkan lupa Jokowi sudah kayak presiden aja Pak. Kemarin kan jalan-jalan tuh ke daerah mana Pak? Jawa Tengah tuh. Banjarnegara, Purbalingga. Udah kayak presiden aja, lebih dari 50 mobil, 50 apa Pak? 191 polisi. Wah, apal tuh. Seakan-akan 191. Seakan-akan masih jadi presiden. Nggak benar juga. Protokol kita rusak ini. Rusak protokol kita. Siapa yang jadi presiden sekarang ini? Begitu Pak. Ya, kita sebagai rakyat atau tentunya kita masih punya rasa nasionalisme yang tinggi ya kan. Kita diajarin bagaimana bela negara dari zaman kita mahasiswa juga diajarkan kewirausahaan ya, mungkin manual juga sebagian ada yang ikut itu. Tentu harapan itu selalu ada Pak, harus Pak. Karena apa? Karena kalau gejala-gejala seperti yang tadi Bapak ya disebutkan, misalnya konkretnya PIK 1 itu siapa sekarang yang memiliki Pak? Pantai Indah Kapuk 1 bukan 2. Siapa? mungkin 99% yang memiliki warga negara asing atau warga negara keturunan Cina. Walaupun apalah katakanlah apakah pribumi atau non pribumi atau pendatang atau didatangkan secara ilegal, kita tidak tahu. Kemudian Pak Edi kalau main-main ke sana juga akan diperiksa Pak. Ditanya dari mana asalnya, tujuannya kemana. Mungkin KTP-nya juga diperiksa. Nah, itu kan sudah terjadi. Ya, daerah wilayah PIK 1 seperti itu. Nah, kalau ini akan terjadi lagi di PIK 2, bagaimana nasib negara kita ke depan? Dan bagaimana warga negara yang di daerah Banten itu, ya, Tangerang dan Banten begitu, akan dimanakan mereka? Akan tinggal di mana? Dengan harga tanahnya 30.000 tadi atau 50.000. 50.000 pakai ada yang motong juga pecah-pecah Pak ya? Ada yang motong lagi. Mau beli tanah di mana, mau beli rumah di mana, kira-kira seperti itu. Jadi ini betul-betul saya katakan penyengsaraan rakyat habis-habisan, ya, penindasan masyarakat habis-habisan seperti itu. Dan ini harus cegah. Presiden Prabowo harus mencegah masalah ini, serius mencegah. Ya tentunya Pak Prabowo yang 1 minggu ini memasuki 100 harinya Pak kepemimpinannya. Oke, dalam 100 hari memang belum tampak secara menyeluruh ya. Kalau kita katakan belum tampak suatu perbaikan Indonesia yang konkret kira-kira depan. Tapi kita masih memiliki harapan. Beliau masih punya waktu 4,5 tahun lebih Pak ya kan? Seperti itu. Nah, tentu kami atau kita sebagai wakil rakyat ya berharap bahwa kepemimpinan beliau begitu akan bisa lebih konsisten Pak ya, tetap konsisten, kemudian berpihak pada masyarakat kecil ya Pak ya, ada menegakkan hukum secara sama, equality before the law seperti itu, kepada siapapun gitu tanpa memandang bulu. Jadi itu yang kita harapkan ya. Tunjukkanlah bahwa Presiden Prabowo, Pak Prabowo, bahwa Anda memang adalah memang kepemimpinan beliau ini adalah pro rakyat Pak. Ya, pro rakyat, semua demi kepentingan masyarakatnya seperti itu. Tidak untuk kepentingan kelompok atau golongan manapun Pak. Kira-kira seperti itu.